Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah. Perkenalkan, nama saya Denisa Dila Makfiroh. Kami dari Universitas Riau akan menampilkan praktek sederhana dari konseling keluarga untuk memenuhi tugas mata kuliah dari konseling keluarga yang diampu oleh Profesor Zulfan dan Ibu Siska Marnes. Baiklah, kami akan menampilkan bagaimana konseling sederhana dari konseling keluarga ini. Enjoy the show. Baik, sebelumnya di sini saya sebagai konselor dan Jihan sebagai siswa. Nah, langsung saja. Eh, Selamat pagi, Jihan. Selamat pagi, Bu. Nah, jadi ibu sebagai konselor di sekolah, di mana sebelumnya konselor ini ibu bertugas untuk menerima cerita-cerita dari teman-teman atau siswa-siswa di sini. Nah, di sini Ibu mempunyai azas kerahasiaan, di mana kalau misalnya ada yang cerita, Ibu nggak bakal bongkar atau akan menjaga rahasia dari cerita-cerita yang udah disampaikan. Nah, di sini Ibu memanggil kamu dikarenakan ada seorang teman kamu dari kelas kamu yang menceritakan bahwa ada yang membuat dia tidak nyaman atau bisa dibilang mengganggu karena tingkah kamu. Teman-teman mengadu bahwa kamu itu suka mencari perhatian orang. Nah, jadi ibu ingin mendengar cerita kamu nih. Apa sih yang membuat kamu mencari perhatian orang atau adakah masalah-masalah yang sedang kamu hadapi? Boleh ceritakan sama ibu. Jadi bagaimana Jihan? Boleh silakan apa yang bisa kamu ceritakan ke ibu? Apa masalah kamu selama ini atau ada gangguan seperti apa misalnya ada kelahi sama kawan atau di ruang lingkup keluarga, di rumah atau di sekolah yang membuat kamu mencari perhatian orang. Ya silakan, bagaimana? Silakan Dian. Sebenarnya saya cari-cari perhatian orang-orang di waktu saya di sekolah itu karena karena ada masalah keluarga sih sebenarnya, Bu. Oh, Ribet nih saya. oh, jadi ada masalah keluarga. Emangnya kamu masalah keluarga apa? Bagaimana di rumah kamu? Kenapa bisa ada masalah keluarga? Ya, saya punya orang tua yang keduanya sibuk bekerja, Bu. Jadi ya saya nggak mendapatkan perhatian, kasih sayang selayaknya teman-teman saya di usia saya saat ini. Oh, jadi orang tua kamu sibuk bekerja. Kalau boleh tahu, orang tua kamu kerja apa? Apa sibukannya apa? Saya kerja kantoran di pemerintahan daerah, Bu. Jadi karena jarak dari rumah ke kantor Bapak cukup jauh, jadi waktu pagi saya belum bangun, Bapak udah pergi duluan. Dan kalaupun pulang, Bapak itu nggak nyamperin ke kamar saya kayak interaksi antara Bapak dan anak selayaknya teman-teman saya rasakan pada usia saya sekarang tuh nggak saya rasakan karena sampai di rumah karena bapak juga udah capek di kantor, capek di jalan juga kan, jadinya langsung ke kamar ya. Itu Oh, oh gitu. Kalau boleh tahu, kamu punya kakak atau adik atau punya abang? saya nggak punya kakak atau adik atau abang pun karena saya anak tunggal. Hmm, ya, jadi kita nggak punya kakak, punya adik. Jadi anak tunggal. Terus biasanya yang menemani di rumah siapa? Apa Jihan punya sepupu atau saudara atau asisten rumah tangga atau satpam yang biasanya main di rumah? Ada sih asisten rumah tangga
mbak-mbaknya udah sejak saya TK bekerja sama kami. Jadi ya karena mbaknya juga tinggal di rumah, udah lama juga kan dari saya TK. Jadi ya dia dialah yang ngurusin saya. Kalau ibu bapak saya nggak di rumah ataupun keluar kota, nanti ngurusin makan apa segala semuanya sih sama mbak. Oh iya, setelah Ibu dengar nih cerita Jihan, kalau misalnya Jihan itu ada masalah di keluarganya. Jadi begini, dari cerita Jihan tadi, eh, sebenarnya orang tua itu mencari pekerjaan itu buat Jihan juga. Jadi orang tua Jihan dari pagi sampai malam bekerja itu eh, buat ngasih jajan Jihan, buat eh, belanja keperluan Jihan, buat sarana prasarana Jihan. Jadi Jihan sebagai anak juga harus memahami orang tua Jihan sibuk bekerja itu Jihan ke depannya. Nah, karena tadi Jihan mencari perhatian orang, nah sebenarnya itu tidak perlu lagi Jihan Jihan lakukan karena dengan begitu malah membuat teman-teman Jihan itu bisa menjauhkan Jihan atau bisa risih kalau misalnya ada Jihan. Jadi untuk berikutnya, kalau misalnya Jihan kurang perhatian, boleh nih Jihan datang ke ruang BK untuk cerita-cerita lagi, sharing-sharing lagi. Jadi nanti di rumah, kalau Jihan nggak ada kawan, boleh kawan-kawan Jihan dibawa ke rumah atau bisa main di rumah Jihan daripada Jihan kesepian di rumah atau sama asisten rumah tangganya. Pasti beda gitu suasana rumah Jihan kalau misalnya nggak ada orang tua Jihan. Pasti perlu juga mendapatkan kasih sayang orang tua. Nah, karena dari masalah Jihan tadi, di sini Ibu akan memberi arahan kepada Jihan bahwasanya eh, bahwasanya Jihan tuh nggak perlu lagi buat mencari perhatian orang. Jihan tuh harus memahami bahwa orang tua Jihan itu bekerja buat Jihan juga. Jadi kalau misalnya Jihan tidak mendapatkan perhatian orang tua, nanti pasti ada di saat hari libur, misalnya Sabtu Minggu. Nah, Jihan Sabtu Minggu itu boleh nih Jihan yang datang ke kamar orang tua atau untuk ngajak orang tua liburan, untuk quality time, pasti ada waktunya. Insya Allah nanti pasti orang tuanya menyempati waktu bersama Jihan. Karena Jihan juga perlu nih kasih sayang orang tua, cerita-cerita juga. Nah, eh, kalau boleh Ibu minta nomor HP-nya, nanti Ibu akan untuk bukan untuk mengadukan Jihan bagaimana salah, tapi Ibu nanti bakal silaturahmi saja kepada orang tua Jihan. Nah, boleh nggak Ibu minta nomor HP orang tua Jihan sama sekalian asisten rumah tangganya. Nanti Ibu akan kenalan juga sama asisten rumah tangga Jihan, sama mbaknya. Boleh Ibu minta nomor HP-nya Jihan? Orang tua Jihan boleh minta nomor HP ibunya? Boleh bu, 0831 831 7881 81 80 80. 80 80. Nanti Ibu juga sharing ya gimana Jihan di rumah. Nanti bakal Ibu minta juga waktu kalau misalnya terima lapor atau apa, nanti kita cerita-cerita bareng. Terus kalau misalnya nomor asistennya boleh Jihan, nanti Ibu bakal kenalan juga Boleh bu, mbak-mbaknya. 0829 9, 7171 ya. 0801. Oke. Nah, boleh ya Jihan, nanti Ibu bakal cerita lagi. Nanti Jihan bakal cerita-cerita lagi nih di ruang BK. Kalau misalnya Jihan ingin cerita, boleh langsung hubungi Ibu. Eh, Nanti kalau misalnya ada yang aneh-aneh atau yang membuat Jihan sedih atau membuat Jihan juga
merasa kurang perhatian, nanti bisa cerita lagi sama ibu. Nanti ibu juga bakal bilang sama kawan-kawan Jihan kalau misalnya nggak apa-apa Jihan sibuk main aja gitu. Nanti bakal gabung aja sama kawan-kawannya. Nah, jadi setelah konseling ini nanti Jihan nggak boleh lagi ya untuk nyari perhatian orang. Jadi nanti Sabtu dan Minggu bisa temuin orang tuanya, bisa main sama orang tuanya di hari libur. Pasti Jihan bakal dapat kasih sayang orang tua seperti yang lainnya. Eh, Oke, baik. Di sini Ibu bakal tutup konseling kita. Nah, silakan masuk ke kelasnya lagi untuk seperti belajar seperti biasanya dan jangan lagi buat mencari perhatian orang ya, baik-baik aja. Belajar bersama, main-main juga bersama. Jihan harus juga sadar dan eh, tahu kalau misalnya perhatian itu nanti bakal didapat tapi di saat waktu yang tepat. Kemudian eh, konseling kita Ibu tutup jika Ibu salah kata. Nanti silakan kalau Ibu saja mau cerita-cerita datang ke ruang BK. Eh, Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian praktek sederhana dari konseling keluarga dari kami. Saya Jihan Fadilah. Saya Denisa di Lombok Viro. Kami dari Universitas Riau, Prodi Bimbingan dan Konseling, pamit undur diri. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pause dong. Pause dong.